Lantas kalau Pak Haji Ridwan dengan si Jindan nggak ngaku dia dukun, dia emang siapa? Emang siapa? Kalau bukan dukun siapa? Nah, Berdasarkan oke. permintaan dia dengan pelapornya si Agus, Humas TPHDI DKI. Lantas Oh, jadi begitu kronologinya. Agus Tiar ini sama semacam orang ngikut-ngikut aja apa kata si Habib, karena perintah Pak Ridwan, perintah si Jindan ini. Laporin. Saya nggak terima. Ya karena kan gurunya ketua LSM, leadernya para dukun, istilah kata. Minta uang kepada youtuber tarif dia. Pokoknya kalau tarifnya nggak segini, aneh nggak mau datang. Harus segini. Wah, lu udah ngartis banget dah. Saya sebagai Aduh. Kan saling serang kan? kena tipu. Kalau framework ini kena tipu saya. Oh, kena tipu. Kena tipu Jindan. Kena tipu siapa? Bang Ridwan. Ketika mereka diminta pembuktian, mereka tidak akan mampu membuktikan. Itu saja. Jadi jangan pernah mengucapkan ayat suci itu ada, ayat suci itu nyata, dan bisa diminta untuk melakukan. Semakin panas ya. Sepertinya teman-teman sekarang sudah mulai menyadari bahwa dunia perdukunan mulai semakin terpojok, mulai semakin tidak kompak mereka perjalanannya. Namun di sini yang ingin saya bahas adalah perseteruan antara Firdaus dengan Habib Jindan, di mana mereka yang awalnya satu kubu sekarang mulai terpecah belah. Ya, kemarin ada alibi yang mengatakan bahwa viralnya sekarang para dukun ini untuk memecah belah umat katanya. Ya, tidak. Malahan para dukun yang sekarang terpecah belah karena melihat keadaan yang semakin hari mereka semakin tidak kompak. Karena apa? Mereka sebenarnya memang tidak sejalan, ya, tidak sejalan. Di samping itu juga kemarin Jindan membuat video klip bersama Dennis yang dimana itu ditanggapi langsung oleh siapa namanya? Firdaus, dan saya benar-benar ketawa itu. Saya benar-benar merasa kalau sekarang untuk saat ini dunia perdukunan mulai terombang-ambing. Ya, mulai terombang-ambing. Jadi mereka sudah mulai hilang kendali atau hilang kekompakan lagi untuk berjalan satu barisan. Saya di video ini yang ingin memberikan reaction kepada pernyataan dari siapa namanya? Firdaus mengenai video klip yang diluncurkan oleh Jindan. Di mana video klip itu mungkin secara langsung atau tidak langsung menyerang sosok Firdaus, ya, menyerang sosok Firdaus. Entah ini adalah gimmick atau apa, namun yang pasti saya di sini hanya ingin mereaction bersama teman-teman sekalian karena saya bisa mewakili apa yang teman-teman rasakan atau bisa terwakilkan lah dengan reaction saya. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita react langsung. Makanya dari situlah akhirnya sana ke sininya ngalor ngidul lah, ngomong ngalor ngidul. Saya lihat dia bikin video klip dengan Dennis Karista. Iya. Ngalor ngidul. Bilang lagi dia bukan dukun. Ini yang kita bicara ini dukun. Lu ngapain di sini ngeboncengin nama dukun? Toto lu ngaku bukan dukun. Kan dari awal kita udah bilang lu dukun. Iya. Udah dukun boleh ikut. Kalau lu bukan dukun dari awal gua usir. Gitu. Iya. Temanya dukun kok dunia tahu. Sekarang kita lagi bahas dukun. Iya, meskipun sudah mengakui kalau dia itu seorang habaib, bukan seorang dukun, namun tetap gurunya seorang dukun, otomatis dia juga dukun. Ya, kita doakan bersama biar dukun-dukun ini segera bertaubat lah. Dan masyarakat luas bisa menerima bahwa dunia perdukunan itu memang tidak boleh sama sekali kita untuk mempercayainya. Ya, percaya mereka ada boleh, namun mempercayai ucapan mereka, mendatangi mereka, itu haram. Ya, tidak boleh. Lanjut. Merah, dukun Marcel Radival lagi nyerang dukun Ridwan. Kan gitu yang dibilang gurunya sini Jindan. Kan kita lagi temanya dukun. Lantas kalau Pak Haji Ridwan dengan si Jindan nggak ngaku dia dukun, dia emang siapa? Emang siapa? Kalau bukan dukun siapa? Nah, dari perseteruan ini, ya awalnya mereka ini kompak ya. Namun sekarang mereka sudah saling menyerang satu sama lain. Jadi, apa namanya itu? Jadi perang saudara. Jadi perang saudara antara para dukun. Jadi antara para supranatural sekarang perang dalam. Semakin nampak kan kepada kita semua bahwa mereka memang secara berlahan-lahan akan terpojok, akan kalah dengan statement mereka sendiri. Karena itu adalah ulah mereka di dalam memerangi sendiri pada ayat suci Al-Quran. Mereka berperang dengan Al-Quran. Ya, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang itu bertentangan atau berselisih dengan Al-Quran. Seperti itu. Kita lanjut. Kalau dia bukan dukun, ngapain manggil saya sebagai kuasa hukumnya? Untung ketua umum TPHDI komit dengan saya. Gitu loh. Sampai sekarang saya masih tunjuk sebagai kuasa hukumnya. Andai kan semuanya ikut sifatnya seperti mereka berdua ini, Haji Ridwan dengan Jindan, mungkin hancur saya.
bisa dikenakan pasal 220 nih. Nah, lapor balik oleh pihak Marcel sama si dokter Richard Lee. Gitu loh. Bisa jadi klien saya si Agustiar bisa dilapor balik sama si Marcel. Nah, mereka. Untungnya saya banyak bukti. Bahkan Saya nggak mau ikut campur masalah lapor melapor ya. Saya nggak mau ikut campur masalah lapor melapor karena tidak akan pernah diproses itu. Tidak akan pernah diproses. Yang saya reaction, yang saya tanggapi adalah setiap pernyataan mereka. Termasuk di dalam video ini ada pernyataan-pernyataan yang lucu. Jadi bukan serius lagi nih, tapi lucu. Karena apa? Mereka mulai berperang, perang saudara perdukunan. Lanjut. beberapa kali juga si Jindan ini mendesak saya untuk melaporkan, katanya atas perintah Jadi Ridwan untuk melaporkan si dokter Richard Lee. Saya sudah Iya. Kita ini aja dah. Apa namanya itu? Kalau masalah melaporkan wajar karena Ye Jindan masih muda, labil dan masih memiliki ya darah yang menggebu-gebu lah di segi emosi. Ya istilahnya labil atau pelin-pelan dari segi pendirian. Contohnya sekarang dia masih labil juga, mau menentukan arahnya kemana. Turun di dunia entertain katanya. Ya hanya sebatas seperti itu. Dan juga kalau kita melihat keadaan dari sebelumnya, ya kita bisa membaca situasi atau keadaan yang sedang terjadi antara dunia perdukunan ini. Ya saya membahas dukun terus karena memang dari dulu saya sangat benci dengan dukun, sangat benci. Ya dukun yang saya benci adalah dukun-dukun yang bergerak di bidang supranatural, karena mereka sebenarnya tidak natural, ya tidak natural. Lanjut. Ngapain kita laporin, kan kita udah dibikin viral sama dokter Richard Lee. Saya bilang gitu, dia bilang aneh nggak terima, aneh mau laporin. Aneh. Sempat juga dia voice note saya harus tanggal 26 harus kita laporin. Dia bilang begitu. Saya karena perintah dia, karena dia bilang dia ngakunya dukun, dia saya ikutin. Ya udah kita laporin. Lalu habis bicara begitu dia, bukan dia yang lapor, dia alasannya pergi. Ada kerjaan lain. Udah aneh wakilin sama Agus aja yang laporin. Antum nggak datang? Enggak. Ya kita laporin. Berdasarkan permintaan dia. Dengan pelapornya si Agus. Humas TPHDI DKI. Lantas. Oh, jadi begitu kronologinya. Jadi setiap laporan-laporan yang terjadi itu atas perintah atau permintaan dari Habib Jindan. Begitu. Lanjut. Dilaporin, kok dia bicara di media sosial katanya dia nggak ada izin ngelaporin apa segala. Pelin-pelan. Lucu gitu loh. Rekamannya ada kok, saya rekaman voice note dia, rekaman telepon dia minta laporin. Bahkan Dennis Karista disuruh laporin kok. Iya, pelin-pelan. Wajar anak muda. Laporin juga tuh Dennis Karista, mulutnya ember. Melalui ini dia udah beberapa kali nyuruh saya, lihat maupun telepon. Di belakang layar dia ngomong lain, di depan layar dia ngomong lain. Nah bingung, ini ciri-ciri pengkhianat. Dennis Karista yang mau dilaporin sama dia, atau dia deket sama Dennis Karista, bikin video klip pula, kan lucu. Nah, akhirnya saya sebagai lawyer babak belur, karena ini tugasnya konsekuensi seperti itu, saya biarin dibenci sama masyarakat. Tapi cerita sesungguhnya seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya ya apa namanya Firdaus dia hanya menjadi seorang pengacara. Namun yang bikin kita gemes adalah setiap pernyataan, statement dari Firdaus tersebut, di mana melakukan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi dia di sini sebagai pengacara selalu muncul atau tampil dimanapun podcast berada atau live streaming yang mengklarifikasi berbagai macam keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Secara otomatis kita sebagai netizen bahwa orang pertama yang membela dunia perdukunan, yang memiliki suara paling lantang adalah Firdaus. Jadi seolah-olah nih netizen ini ibarat hujan yang selalu menetes, dan Firdaus ibarat seperti payung yang memayungi para dukun untuk berlindung dari tetesan hujan. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat dari segi ini, payung ini mulai sedikit goyah karena dukun-dukun mulai menarik kembali pernyataan mereka atau mulai mundur dengan adanya keadaan atau serangan-serangan dari hujan yang begitu lebat. Ya, jadi seperti itu. Ini situasi yang sedang saya baca. Jadi semoga kedepannya masyarakat tambah cerdas, masyarakat tambah sadar kepada syariatnya. Ingat, kalian tidak perlu menjadi seorang alim ulama untuk menyampaikan suatu kebenaran. Jangan diam ketika melihat kebatilan. Itu saja. Karena apa? Diamnya orang baik, diamnya orang baik itu lebih jahat dari pelaku kejahatan. Diamnya orang baik adalah lebih jahat dari pelaku kejahatan. Jadi kita kalau mengaku orang baik, ya jangan diam. Apalagi melihat kemungkaran seperti ini. Kemungkaran apapun itu. Lanjut. Agustiar ini sama semacam orang ngikut-ngikut aja kata si Habib, karena perintah Pak Ridwan, perintah si Jindan ini. Laporin.
Saya nggak terima. Ya karena kan gurunya ketua LSM, ketua yang yang mendirikan Persatuan Dukun Indonesia. Ya wajib, ya harus dipatuhi. Karena apa namanya tuh, leadernya para dukun, istilah kata. Lanjut. Bahkan beberapa kali dia minta katanya mau nyantet si Marcel Radival, ya santet aja sih bilang, kalau kamu bisa. Dia mau tembak Marcel Radival, tembak aja sih bilang, kalau kamu bisa. Jadi omongannya di depan tuh di belakang tuh beda banget gitu loh. Kalau di belakang layar itu kayak dia manis banget. Seakan bukan dia cuci tangan. Buktinya ada banyak kok, dia minta uang kepada youtuber tarif dia. Pokoknya kalau tarifnya nggak segini, aneh nggak mau datang. Harus segini. Wah, udah ngartis banget dah. Saya sebagai Aduh. Kan saling serang kan? Saling serang sekarang. Jadi sekarang apa namanya itu, mereka ini sudah berperang atau saling serang, ya. Entah ini cuma gimmick atau bagaimana, tapi kita harus menanggapi kejadian ini sebagai pembelajaran, Ingat, sebagai pembelajaran sekali lagi, bahwa dunia mistis seperti ini itu halu-halu saja. Bagaimana mungkin bisa memecah belah umat, sedangkan mereka sendiri tidak kompak. Lanjut. Loya jadi bingung ngomong sama orang-orang youtuber gitu loh. Kok jadi arahnya ke duit ini. Dan padahal kita kan masuk begini kan harusnya syukur. Ya. Gratis muka kita terpampang di mana-mana. Iklan semenit berapa duit kalau di TV. Jadi kita terkenal loh, harus bersyukur sama media. Tapi makin sini udah ada harganya. Aneh kalau nggak segini nggak mau datang. Aneh ngomongnya aneh lagi butuh duit, segini. Bingung. Gue aja sebagai pengacara kan harus berbicara kepada youtuber yang punya podcast. Segini permintaannya. Iya. Ya mau nggak mau yang lain juga denger. Si Jindan pakai tarif, yang lain juga jadi ikut-ikutan. Gue juga pakai minta ongkos. Ya saya minta jadinya. Misalnya satu orang gope-gope, saya minta. Ada berapa orang? 4 orang. Saya mintain 2 juta. Di Denny Sumargo saya minta 3 juta. Saya bagi-bagi itu yang datang. Bukan buat saya buat apa duit segitu. Gitu. Artinya kan saya ini klarifikasi. Jangan sampai saya pesan saya ini. Saya najis tralala, boleh tanya anak media. Saya sering ngasih duit sama media. Saya nggak pernah minta duit, amit-amit ya. Saya bukan ini, saya pengusaha. Yang pengacara saya pengusaha. Saya juga punya media. Bagus. Saya minta duit gitu, najis. Enggak, artinya dengan kena tipu. Kalau friend mau masih mending kena tipu. Kena tipu Jindan. Kena tipu siapa? Bang Ridwan. Jadi Firdaus sekarang tertipu dengan Bang Ridwan. Ya, kurang kompak, toh hanya gimmick. Lanjut. Masih Jindan. Kalau Frank doang masih kurang pantas. Prank. Diduga kena tipu. Wah. Ya kerugiannya kita beginilah. Imaterial, nama baik kita kan dia. Kita diserang sama netizen, dia cuci tangan sekarang, ya bikin video klip pula. Dengan slogan-slogan dia yang akhirnya viral kan. Padahal slogan itu kan saya yang mancing omongan dia. Iya. Saya mancing dia pakai jarum suntik biar lucu ya kan. Akhirnya viral dia. Oke, cukup. Ya, memang saya akui gimmick yang dibangun oleh Firdaus. Dan sekarang yang terkenal atau dikenal banyak orang yaitu Jindan. Ya, Firdaus juga terkenal sebenarnya. Sama-sama terkenal. Ini semua para dukun ini terkenal untuk mewakili semua dukun-dukun di Indonesia yang sejatinya sama dengan mereka. Sama, karena apa? Guru mereka tidak jauh berbeda seperti itu. Yang mereka lakukan sama saja seperti itu. Dukun yang sebenarnya dukun, itu meskipun mereka memiliki kontrak darah dengan jin atau setan, mereka memiliki, ya benar-benar memiliki ilmu sihir, ya memang ada. Cuman mereka ini para dukun-dukun yang memiliki kontrak darah dengan iblis, setan, mereka cenderung sibuk dengan kegiatannya sendiri, ya, bukan malah berkoar-koar di media sosial dan lain sebagainya, apalagi atraksi tembak dan lain sebagainya, lain-lain. Melainkan orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu, mereka itu diam. Kenapa diam? Karena kalau ketahuan mereka akan habis. Dan meskipun ketahuan, bagaimana caranya mereka untuk menjadikan ilmu sihir itu sebagai pertahanan? Tidak akan pernah bisa. Karena sejatinya dunia sihir itu lemah. Kalau kita lemah juga dari segi keimanan, ya kita kalah dengan sihir. Kita sebagai seorang muslim, kita harus kuat. Percaya bahwa sihir itu ada, cuman kita harus menganggapnya lemah. Agar kita tidak mudah dikena sihir-sihir tersebut. Nah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang ingin saya reaction ya. Bahwa sekarang, yang terjadi sekarang antara dunia perdukunan dan dunia, supranatural ini, itu sekarang sudah mulai terombang-ambing.
terombang-ambing dengan keadaan atau kesadaran netizen, kesadaran masyarakat, kesadaran umat akan kebohongan dunia perdukunan. Ingat, dunia perdukunan bohong. Dunia perdukunan itu sesuatu yang harus dilaknat. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran. Mereka ini adalah orang-orang pelaku kemusyrikan. Jadi kita harus melaknat perbuatan-perbuatan mereka. Karena tidak sejalan dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, oke. Di video selanjutnya saya ingin membuat beberapa reaction dari video-video yang sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Saya sudah mengumpulkannya. Dan kalau tidak di reaction, sepertinya ada yang kurang gitu. Ada sesuatu yang unek-unek itu pengen saya sampaikan, jadi tertahan. Jadi harus saya ungkapkan nanti di video. Jadi sekarang saya mulai tidak resah dengan keberadaan mereka, karena masyarakat pun sudah mulai sadar, para muslim pun sudah mulai sadar. Meskipun ada di bagian mereka, orang muslim-muslim ini yang masih percaya dengan klinik, dia masih percaya dengan ilmu-ilmu al-hikmah kayak gini. Mereka masih ada, namun mereka sedikit. Lebih banyak orang yang sadar. Karena apa? Ketika mereka diminta pembuktian, mereka tidak akan mampu membuktikan. Itu saja. Jadi jangan pernah mengucapkan ayat suci itu ada, ayat suci itu nyata, dan bisa diminta untuk melakukan tes-tes kesaktian dan lain sebagainya, kebal dan lain sebagainya. Tidak, Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Kalau Al-Quran sebagai obat, itu iya. Ya, obat hati. Ketika kita mulai gundah, stres dari dunia, bacalah Al-Quran, insya Allah kita akan mulai merasakan ketenangan. Kita mulai gundah gulana akan dunia, kita bisa baca Al-Quran, dia bisa mengobati kepada hati kita. Jadi itu yang dimaksud dengan obat, yaitu Al-Quran adalah obat hati. Baik, saya Heri Pras dengan ini mengucapkan salam pencaksilat.